Hai guys, jadi tadi aku udah ngebuat videonya, cuman karena baterainya habis, jadi takut gitu ya. Jadi aku ulang aja di sini untuk zodiak Aries, Leo dengan Sagittarius. Di sini ada general energinya adalah passion. Jadi mungkin seseorang yang berhadapan dengan kamu, atau mungkin ini bisa kamu um, memiliki rasa suatu chemistry yang sangat dalam, atau mungkin ini terkait dengan obsesi terhadap sesuatu hal. Tapi ini juga bisa dikaitkan mungkin seseorang merasakan suatu chemistry yang sangat dalam. Nah, untuk zodiak Aries tadi aku udah terangin, untuk sunglasses dengan passion mungkin antara kamu atau orang tersebut satu antara ya mungkin kalau kamu nggak mencari informasi terkait dengan seseorang, tapi aku melihat ada seseorang yang obses untuk mencari tahu tentang kamu, atau kamu sedang obses mencari tahu terkait dengan seseorang yang berhadapan dengan kamu, atau mungkin seseorang yang mungkin ngerasa dia seksi banget, ganteng banget, cantik banget, tapi ada sesuatu hal yang mesti gue ketahui dulu terkait orang ini, oke? Tapi ini juga bisa dikaitkan mungkin seseorang simpelnya mempunyai obsesi dalam mencari sesuatu hal, karena mungkin mereka punya chemistry yang sangat dalam, punya sesuatu hal atau experience yang sangat dalam antara orang tersebut atau kamu, oke? Oke, tapi mungkin kalau misalnya ini adalah zodiak Aries, kamu merasa nggak stalking seseorang, mungkin kamu yang harus berhati-hati terkait dengan sesuatu hal. Mungkin ada seseorang yang watching you from afar dan punya obsesi dalam melakukan sesuatu hal, melihat sesuatu hal seperti itu. Nah, untuk zodiak Leo, the sword and the rose, jadi mungkin aku lihat mungkin seseorang energi who's coming towards you antara kamu dengan orang tersebut. Mungkin ada suatu clarity atau suatu truthful communication, atau ada sesuatu hal yang kamu ketahui dengan seseorang. Oke, the sword and the rose dan passion, mungkin ada sesuatu clarity yang kamu terima dari seseorang yang kamu punya chemistry yang sangat dalam sama orang tersebut. Instant chemistry itu juga bisa dikaitkan dengan suatu keadaan atau situasi di mana kalian tuh punya ikatan terkait dengan suatu hal, event, atau hubungan gitu ya. Tapi kita akan lihat untuk kartu yang ke dalamnya lagi untuk zodiak Leo, karena ada suatu clarity atau suatu truthful yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut. Oke. Nah, untuk zodiak Sagittarius di sini passion dan acts terkait dengan siapapun orang yang berhubungan dengan kamu. Misalnya kamu punya seseorang yang kamu masih punya chemistry yang sangat dalam, ada sesuatu hal yang mungkin mengharuskan akhirnya kamu stop the pattern, break up, separation, atau mungkin kamu atau orang tersebut merasa masih punya ikatan yang sangat dalam atau chemistry yang sangat dalam, tapi somehow kayaknya salah satu dari kalian memutuskan untuk break the pattern atau memutuskan tali hal tersebut supaya tidak menjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, atau mungkin ada di mana diharuskan kalian harus untuk putus atau berpisah. Oke. Kita akan lihat untuk kartu penghubung untuk zodiak Aries, Leo dengan Sagittarius. Oke. Untuk zodiak Aries, sunglasses and patient Aries. Energi who's coming toward Aries adalah energy who's coming toward Leo, the sword and patient. Energy who's coming toward Leo. Energy who's coming toward Sagittarius. Untuk zodiak Sagittarius, energi who's coming toward Sagittarius adalah break up and separation. Oke. Sorry. Oke, kita mulai untuk zodiak Aries di sini. Untuk zodiak Aries di sini ibaratnya the full card dengan patience, sunglasses, dengan Knight of Wands. Jadi sebenarnya aku lihat untuk zodiak benar kan ya ini ya, dengan zodiak Aries mungkin aku melihat sebentar. Mungkin seseorang di sini gimana ya? Kalau aku lebih melihat antara satu, mungkin seseorang di sini khawatir atau punya pikiran buruk, pikiran jelek, negative thinking, overthinking mungkin terkait dengan sesuatu hal. Tapi ini juga bisa mungkin kamu. Jadi mungkin kamu ada sesuatu hal yang kamu
punya pikiran negatif gitu ya terkait dengan seseorang, takut seseorang melakukan sesuatu hal dalam luar hubungan misalnya. Wah, kayaknya dia akan melakukan sesuatu hal. Jadi kamu tuh menciptakan suatu negative thinking terkait dengan seseorang atau vice versa. Mungkin seseorang yang berhubungan dengan kamu mengira kamu akan melakukan sesuatu hal di luar dalam suatu hubungan, di luar suatu komitmen, atau mungkin kalian kalau emang belum ada komitmen, mungkin kamu deket dengan seseorang yang kamu merasa, waduh mungkin karena perkataan gue, atau karena ada sesuatu hal, atau mungkin gue takut dia melakukan sesuatu hal yang enggak. Jadi ada sesuatu kekhawatiran di mana kamu berusaha untuk mencari tahu terkait dengan seseorang, terkait dengan sesuatu hal yang akan dia lakukan. Contohnya misalnya kamu punya pasangan yang mungkin akan traveling. Nah, ada rasa takut di mana seseorang tersebut ada di mana rasa takut seseorang tersebut melakukan sesuatu hal yang ngelakuin aja gitu tanpa tanpa dipikirin, tanpa ini, karena Knight of Wands dengan the Full card mungkin ada suatu tindakan bodoh yang akan harus dilakukan gitu ya. Mungkin kalau misalnya kalian berantem sama suami istri atau sama pasangan, pada akhirnya ya udah gue mau ini ya, jadi ini rasa takut kamu, mungkin dia asal ngomong, tau-taunya terjadi beneran gitu ya. Nah, tapi hati-hati juga dengan Nine of Wands dengan the Full card. Jadi kalau Nine of Wands tuh bisa dikaitkan dengan patient. Mungkin seseorang di sini punya khawatir seseorang itu punya one night stand dengan seseorang kah, atau ada rasa takut seseorang bisa pergi atau memulai sesuatu hal yang baru dengan orang lain kah, simpelnya seperti itu. Ini juga bisa dikaitkan mungkin seseorang ada rasa takut bahwa misalnya suaminya akan bertraveling jauh dan dia akan melakukan sesuatu hal yang tanpa dipikir, mungkin ada godaan dan segala macam. Nah, mungkin vice versa. Mungkin seseorang yang berhadapan dengan kamu ada rasa takut terhadap kamu untuk melakukan sesuatu hal yang tidak dipikirkan masak-masak. Oke. Oke, untuk zodiak siapa namanya? Leo. Oke, Leo. Untuk Leo, passion and tadi kan kartunya ini ya. Oke, passion. Ini dulu ya, biar nggak bingung. Jadi untuk zodiak Leo adalah the sword and patient. Sebenarnya satu sih yang aku lihat untuk zodiak Leo, untuk energi who's coming towards you, kamu bisa berhubungan dengan zodiak Aries atau Virgo. Tapi kalau tidak berhubungan dengan itu juga nggak apa-apa. Yang aku lihat ada sebenarnya kalau dikaitkan dengan kartu patient and the sword, hati-hati. Satu, misalnya Leo nih, kamu sedang mengalami atau sedang ingin melakukan sesuatu hal yang kamu mikir nggak pikir panjang, atau ya udah gue lakuin aja. Hati-hati dengan suatu ekspektasi suatu hal yang berbeda, yang pada akhirnya kamu akan mendapatkan sesuatu hal dengan ekspektasi yang sama. Jangan terlalu tinggi dalam membuat ekspektasi terhadap seseorang gitu ya. Mungkin ada sesuatu hal yang kamu harus pikir dalam melakukan sesuatu hal. Jangan langsung terjun aja, jangan langsung mikir segala sesuatu hal itu baik buat kamu, gitulah ibaratnya. Karena the full card adalah tipikal orang yang mau mengambil suatu resiko tanpa berpikir panjang. Oke, mungkin ini kamu atau mungkin ada seseorang gitu ya. Nah, kalau misalnya ini adalah kamu the full card melakukan segala sesuatu hal tanpa berpikir apa risikonya, tanpa berpikir apa outputnya gitu ya. Hati-hati dengan suatu keadaan di mana akan menempatkan kamu dalam posisi yang sama. Oke, karena dengan Ten of Wands, ibaratnya kalau di kartu tradisional yang biasa, Ten of Wands itu adalah seseorang yang masih mau ngelakuin sesuatu hal terus menerus berulang, ya udah gue terima aja walaupun berat. Ini tuh kayak ibaratnya udah jalannya. Tapi kalau dari kartu ini ibaratnya hati-hati dengan melakukan tindakan bodoh yang tidak berpikir dalam-dalam, yang akhirnya kamu akan terjebak dalam situasi yang sama, atau kamu akan mendapatkan sesuatu hal pada akhirnya kamu cuman sendiri dalam suatu hal. Oke, karena ibaratnya di sini ada seseorang yang sedang berpegang terhadap satu satu bambu lah atau satu kayu lah, aku ibaratnya itu yang satu batang pohon kali ya, yang mikir yang ya udah gue cuman bisa bertahan dengan satu hal. Jadi hati-hati dengan suatu keadaan dan situasi di mana kamu akan mungkin mengetahui sesuatu hal ketika kamu mencoba sesuatu hal yang baru gitu ya. Tapi ibaratnya kamu harus berpikir panjang. Nah, energi who's coming towards you ini juga bisa dikaitkan mungkin ada kemungkinan seseorang yang tiba-tiba melakukan sesuatu hal tanpa berpikir, dan
Mungkin, yang aku lihat adalah mungkin ada tiba-tiba orang kayak contohnya misalnya gini, tiba-tiba dia ngelakuin aja segala sorry, mungkin energi who's coming towards you, mungkin ini ibaratnya ada seseorang tiba-tiba jump in aja ke dalam hidup kamu. Tapi sebenarnya ada sesuatu hal yang kamu merasa, kamu udah nggak sanggup lagi, kamu nggak mau mulai lagi mungkin, kamu nggak mau berada dalam situasi yang sama mungkin gitu ya. Mungkin ibaratnya tapi ini juga bisa aja mungkin seorang teman yang tiba-tiba ngajak kamu jalan, tapi sebenarnya kamu udah capek dan lagi males gitu ya. Mungkin ada sesuatu pekerjaan yang harus kamu lakukan kah, ada sesuatu hal yang ini kah, mungkin ada seseorang ajakan yang tiba-tiba nggak disangka-sangka ngajaknya yang aneh-aneh misalnya, atau ayo kita camping atau kayak gimana, tapi sebenarnya ada sesuatu hal yang mungkin Leo kamu sedang capek, sedang ini, sedang itu, ada suatu hal yang seperti itu gitu ya. Oke. Mungkin itu. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan untuk zodiak Leo, the Sword and the Patient. Mungkin untuk zodiak Leo mungkin hati-hati dalam mengambil suatu langkah mungkin terkait dengan sesuatu hal yang kamu inginkan, passion gitu ya, sesuatu hal yang kamu punya desire atau chemistry yang sangat dalam. Hati-hati dalam mengambil hal tersebut. Berpikir lagi gitu ya, jangan sampai kamu berada dalam situasi yang sama. Oke. Oke. Untuk ini udah sunglasses. Untuk zodiak Sagittarius, patient and X. Tadi aku bilang untuk zodiak Sagittarius, mungkin kalian bisa berhubungan dengan zodiak Scorpio, tapi mungkin enggak juga. Ini juga aku lihat untuk zodiak kan gini ya. Ini untuk zodiak Sagittarius. Sebenarnya gini, terkait dengan situasi untuk zodiak Sagittarius dari kartunya tuh bagus banget, the Full card, the Justice card, and Ace of Pentacle. Jadi ini bisa berkaitan dengan suatu hal yang kamu lakukan yang akan berdampak buat kamu gitu ya. Karena mungkin ini juga bisa dikaitkan dengan kamu memiliki suatu chemistry yang dalam atau like each other equally gitu ya. Atau ada sesuatu having fun yang kamu lakukan terkait dengan orang tersebut atau ini. Tapi aku lebih melihat dengan insane dan X berarti ada suatu perubahan atau perubahan suatu keadaan atau situasi antara kamu dengan orang tersebut. Mungkin kamu mungkin antara seseorang di sini memiliki suatu chemistry yang dalam terkait dengan sesuatu hal, tetapi ada sesuatu hal di mana kamu harus bisa nge-break the pattern. Oke? Mungkin ada sesuatu separation yang terjadi gitu ya. Mungkin kamu berhadapan dengan suatu hubungan di mana kamu harus mungkin gini, kadang-kadang kita punya hubungan atau suatu keinginan untuk dominan, keinginan untuk mengontrol pasangan kita. Nah mungkin ada sesuatu hal yang kamu harus bisa nge-break pattern itu untuk bisa memulai sesuatu hal yang lebih baik lagi. Kalau misalnya kamu baru aja putus dari seseorang, berpisah dengan seseorang, mungkin kamu merasakan suatu chemistry yang kamu masih banget terasa dalam hidup kamu, tapi somehow ada sesuatu hal di mana kamu harus bisa memisahkan diri kamu dalam situasi tersebut. Mungkin hubungannya udah nggak bekerja lagi, mungkin udah nggak pantas, mungkin udah nggak bisa bersama lagi gitu ya. Nah, kalau dilihat dari suatu patient X dan the full card, mungkin ada suatu hubungan yang kamu merasa sangat dalam dengan seseorang dan kamu mengharuskan untuk bisa pergi atau lepas dari jeratan tersebut. Dan kamu menjadi the full, mencoba sesuatu hal yang baru, melakukan sesuatu hal, ya udah gue pisah aja sama dia, ya udah gue pergi aja dari dia gitu ya, dimana kamu mungkin memisahkan sesuatu hal dan kamu siap untuk melakukan sesuatu hal yang baru gitu. Nah, become the full. Apapun hal yang menurut kamu baik, apabila kamu meninggalkan suatu hubungan yang toxic atau hubungan yang udah gak bekerja buat kamu, ibaratnya universe akan mengarahkan kamu ke sesuatu hal lebih baik. Karena di sini ada Justice card dengan Ace of Pentacle, ibaratnya karma akan berbuat baik kepada kamu dan kamu akan diberi suatu new beginnings yang stabil buat kamu. Ini bisa terkait dengan suatu pekerjaan, misalnya mungkin kehidupan percintaan sedang tidak baik, tapi mungkin ada sesuatu hal di mana kamu diharuskan untuk menjelajahi suatu journey yang baru dan pekerjaan yang baru mungkinnya, atau opportunity yang baru mungkin, atau mungkin ini juga bisa dikaitkan dengan percintaan, dimana kamu meninggalkan sesuatu hal yang kamu udah gak bekerja, nge-break the pattern, separation dari sesuatu hal yang kamu merasa terlalu obses
terhadap sesuatu hal tapi tidak bisa bergerak sesuai dengan keinginan kamu, pada akhirnya universe memberikan suatu jalur mungkin, atau memberikan suatu langkah mungkin, di mana kamu akan menerima sesuatu hal yang baik buat kamu. Mungkin stabil, mungkin keuangan, mungkin pekerjaan, mungkin investasi, atau mungkin seseorang yang bisa membuat sesuatu hal lebih baik. Oke, Justice card dengan Ace of Pentacle juga bisa dikaitkan dengan suatu kontrak atau pekerjaan yang mungkin ya menginvest sesuatu hal, pekerjaan yang baru, ada legal contract yang akhirnya oke, atau settle gitu ya. Atau kalau terkait dengan suatu percintaan, ya tadi seperti aku bilang, kamu akan memulai sesuatu a new journey, di mana ya mungkin kamu akan dihadapi sesuatu hal yang lebih stabil buat kamu. Oke, semoga bisa berhubungan untuk Aries, Leo dengan Sagittarius. Bye guys.